Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 7 ciri istri yang kurang kasih sayang. Ya, ketika bicara kurang kasih sayang memang itu kaitannya sangat berat ya, sangat sangat halus ya, karena itu tentunya biasanya berkaitan dengan rasa ya. Namun sebelum lanjut ke topik, silahkan Anda dukung channel Kang Kumis dengan cara berikut. Silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Terima kasih karena berkat dukungan sahabat semua, Kang Kumis bisa berada di sini, dan sebetulnya Kang Kumis tanpa Anda adalah Kang Kumis bukan siapa-siapa. Oke, kita lanjut ke topik. Yang pertama adalah bicara tentang mood atau perasaan. Ketika seseorang tentunya siapapun memiliki berjuta rasa yang belum tentu bisa diungkapkan atau diungkapkan secara lisan, sekalipun itu dengan pasangan sendiri. Jadi di sini rasa hanya bisa dibahas ketika ketemu rasa. Ya, jadi ketika Anda dengan pasangan Anda sudah ada chemistry yang bagus, maka perpaduan rasa Anda dengan pasangan Anda ini kan lebih mudah untuk tersambung. Ya, beda ketika Anda terlalu, siapapun di antara Anda terlalu hanya memikirkan perasaan sendiri, maka orang lain perasaannya tidak terpikirkan. Ya, sementara di sini harus ada orang-orang di sekeliling kita yang harus kita pahami perasaannya. Kemudian yang kedua, ketika perasaan merasa tidak lagi dipedulikan oleh orang yang seharusnya lebih peduli dibanding siapapun, maka pada akhirnya secara perlahan orang ini akan mencari perhatian dari orang lain. Nah ini, jadi ketika sampai di titik ini, saya akan bertanya, ketika pasangan Anda selingkuh, salah siapa? Ini tolong kita renungkan sama-sama. Ya, mari kita introspeksi ke pribadi masing-masing, bahwa semua kejadian tidak mungkin terjadi tanpa diawali. Jadi di sini saling pengertian, saling support sesama dengan pasangan adalah nomor wahid yang harus kita lakukan. Karena ketika bicara perasaan, kitalah yang harus mampu mengerti tentang perasaan pasangan. Maka ketika pasangan sudah diberi pengertian dari sisi rasa, maka mudah-mudahan ia pun akan memberikan imbalan yang sesuai dengan yang kita harapkan. Ini intinya sebetulnya di sini ya. Lalu kemudian ketiga, apakah Anda pernah merasakan sering terjadi pertengkaran kecil di tengah kehidupan rumah tangga Anda yang bahkan sampai detik ini tidak bisa terselesaikan? Ya, pertengkaran ini terjadi karena kuncinya padahal mudah. Ketika terjadi pertengkaran di tengah kehidupan rumah tangga siapapun, termasuk saya sendiri pernah mengalami itu. Jadi lakukanlah hal-hal yang memang mari kita ciptakan suasana yang lebih baik. Jadi karena di sini keduanya merasa benar di masing-masing pihak. Nah, ketika keduanya sudah merasa benar, maka permasalahan sampai kapanpun tidak akan selesai. Ya, nah, ketika kedua belah pihak menyadari bahwa itu bisa diperbaiki ketika kita rubah sama-sama mindset kehidupan yang Anda inginkan berdua. Ini bisa dirubah. Namun dengan catatan, jangan memaksa orang lain untuk berubah atau pasangan untuk berubah kalau kita sendiri justru sayang untuk mengubah kebiasaan. Ini yang perlu kita catat ya. Lalu yang keempat, ketika memang tidak selesai juga, maka tidak menutup kemungkinan ikatan cinta di antara Anda ini akan semakin memudar. Nah, ketika cinta sudah memudar, maka beratlah untuk menyatukannya. Di situ butuh proses, karena tentunya di tengah kemudaran perasaan cinta ini ditakutkan sudah ada lapisan cinta-cinta lain yang lebih mengikat ke orang lain. Ini. Jadi kembali lagi, ketika perselingkuhan terjadi, yuk kita introspeksi. Kesalahan siapa ini? Ya. Lalu kemudian biasanya dia mulai jauh dari rumah. Karena biasanya pada akhirnya ketika dia ketemu teman, ketika orang sedang bermasalah nih, tapi sudah kunjung
sudah sangat lama dan tidak kunjung selesai, maka ketika dia ketemu dengan sahabatnya, ketemu dengan temannya, entah itu di pihak istri maupun di pihak suami, saya suka mendengar, saya nggak betah di rumah saya. Rumah saya seperti neraka rasanya, nggak ada kedamaian. Ini, bahasa ini pasti pernah Anda dengar, diakui atau tidak. Ini pernah Anda dengar, entah itu di tempat orang kumpul-kumpul, entah itu di pinggir jalan sekalipun bisa ada. Anda pernah mungkin mendengar kata-kata seperti itu. Jadi bagaimana kita menciptakan baiti jannah, ya. Jadi rumahku adalah surgaku. Ayo kita ciptakan kenyamanan. Sebetulnya kehidupan ini kalau kita terus berpikir dengan apa yang kita mampu, ini indah, ya. Lalu yang keenam, dia akan menganggap bahwa suami hanyalah sebagai pelengkap atau sebaliknya. Jadi di sini ikatan batin yang sudah Anda ikat jauh lebih lama dengan prosesi yang sangat sakral yaitu pernikahan, maka pada akhirnya pernikahan ini tidak memiliki makna apapun kecuali hanya sekedar sebagai bentuk kelayakan ketika ada suami, ada istri. Tapi sebetulnya di situ kalau kita mau belajar jauh lebih dalam, ada makna tertentu. Betapa pentingnya kita lestarikan hubungan suami istri, walaupun itu sangat berat karena semakin kita niat baik dengan pasangan, ini juga semakin kuat cobaan. Namun ketika kita mampu mengantisipasi itu semua, maka tidak menutup kemungkinan keharmonisan akan jauh lebih mudah kita dapatkan. Kemudian yang ketujuh, ya, ini pada akhirnya dia akan mencari kesenangan dengan cara dia sendiri. Nah, ketika sudah seperti itu, maka kita sudah sulit mengontrol, ya. Dia mencari kesenangan dalam bentuk apa, dengan cara apa, dan dengan siapa. Ini kita sudah sulit mengontrol. Biasanya kalau sudah seperti itu, baru terasa. Ya, ada yang mengatakan mungkin ini kesalahan saya. Ada yang mengatakan bahwa dasar istri nggak benar. Nah, ini saya sebetulnya sependapat dengan pendapat yang pertama tadi, bahwa itu terjadi kesalahan saya. Ini yang penting. Jadi ketika seseorang, ya dua orang ini merasa masing-masing merasa dirinya yang paling bersalah, maka akan mudahlah terbuka pintu maaf di antara keduanya. Berbeda halnya ketika Anda misalnya dengan pasangan Anda, dua-duanya merasa benar, maka di situ tidak akan tercipta sebuah nilai maaf. Atau bahkan tertutup sekali pintu maaf karena keduanya sudah merasa dirinya paling benar. Ini kuncinya. Jadi di sini hal yang penting yang harus kita lakukan adalah kita sering-seringlah introspeksi dan bahwa sesungguhnya kebenaran itu atas dasar kebersamaan yang kuat. Maka di situ apapun bisa tercipta ketika kita memang merasa dirinya orang yang paling bersalah. Karena dengan di situ maka pintu maaf akan terbuka setiap saat. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Salam harmonis bersama Kang Kumis, dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.